Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafina Ramadanti akan menampilkan UTS pengantar berpikir sistem saya pada hari ini. Penelitian yang akan saya review berjudul Developing Responsive Marketing System, konsep Applying System Dynamics Approach yang ditulis oleh Nastaran, Syed, dan Ali. Pertama-tama, abstrak. Strategi marketing mempunyai efek dan pengaruh jangka panjang terhadap keberlangsungan finansial perusahaan atau indikatornya yaitu profit. Namun, mengukur strategi marketing berdasarkan elemen-elemen ini cukup sulit dilakukan, meskipun pengaruhnya ini penting untuk para manajer yang dilakukan beberapa penelitian mengenai hal ini, terutama dalam pengambilan keputusan. Namun, ada limitasi atau batasan ya dalam melakukan hal ini. Karenanya, penelitian ini diterapkan menggunakan dengan sistem dinamis untuk mengembangkan dynamic marketing system dan menentukan variabel-variabel yang penting di dalamnya, serta hasilnya terhadap positive reinforcement dan negative balancing loops yang dideskripsikan untuk diaplikasikan ke berbagai industri di perusahaan. Pertama-tama kita mulai dari latar belakang. Jadi latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah adanya di era keterbukaan informasi ini terdapat persaingan pasar yang sangat-sangat kompetitif dan juga pertumbuhannya ini cepat karena diiringi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih nih setiap harinya. Hal ini menyebabkan adanya perubahan pada pasar yang semakin besar dan semakin tidak terprediksi nih arus-arusnya dan juga consumer behavior-nya. Karena itu, marketers atau para marketing manager harus memahami dynamics yang mempengaruhi struktur industri untuk memperbaiki pemahaman tentang kondisi pasar, terlebih saat hendak mengambil keputusan tentang hal-hal tertentu. Selanjutnya, kita mulai dari Casual Loop Diagram atau CLD. Jadi, CLD ini adalah alat bantu visual dalam sistem dinamis untuk memvisualisasikan atau sebagai bantuan visual yang digunakan untuk interdependensi dari berbagai variabel penting saat ingin mengambil keputusan menurut Hidayatno tahun 2013. Jadi berikut ini adalah CLD dari penelitian yang saya ambil. Di sini terdapat loop-loopnya. Akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi dalam marketing sendiri terdapat variabel yang sangat banyak nih. Konsepnya ini sangat-sangat luas. Namun jurnal ini berhasil merangkum dan juga mengidentifikasi variabel kunci yaitu marketing mix yang saling berhubungan dan juga mempengaruhi ini di dalam CLD sistem ini. Yang pertama ini ada price yang disebabkan oleh profit, kemudian profit ini disebabkan oleh adanya cost and sell, lalu mereka ini juga akan mempengaruhi quality yang nantinya akan mempengaruhi customer satisfaction atau tingkat kepuasan pelanggan. Hal ini juga berefek ke customer loyalty atau loyalitas pelanggan, dan juga ada customer complaint yang disebabkan oleh customer churn atau tendensi seorang pelanggan ini lari dari perusahaan yang kita dirikan ke kompetitor lain, atau singkatnya kehilangan pelanggan, yang efeknya ini akan berdampak kepada total customer. Dilanjut dengan customer baru, yang bisa berdampak kepada market share yang dipengaruhi oleh brand equity atau value sebuah brand, di mana hal tersebut bisa berdampak kepada brand awareness, brand image, dan jika hal tersebut tercapai, maka promosi dan biaya iklan yang dikeluarkan perusahaan ini akan berdampak kepada market size, diiringi dengan market growth, dan bisa disimpulkan terdapat 5 loop di dalam diagram CLD ini, yang nantinya setiap loopnya akan saya jelaskan lebih lanjut setelah ini. Nah, sekarang kita akan memasuki reinforcement loop atau hubungannya ini saling mempengaruhi nih secara sama terhadap satu lain di antara elemen-elemen atau subloop ini. Jadi, reinforcement loop yang pertama ini yaitu customer. Jadi, menurut penelitian ini, variabel ini memiliki hasil positif nih terdapat dalam reinforcing loop. Dimulai dari meningkatnya quality yang diiring dengan nilai kualitas yang diterima, maka akan menambah kepada customer satisfaction. Jadi quality ini setelah diterima, maka relatif mereka akan meningkatkan customer satisfaction. Nah,
dengan adanya peningkatan ini, maka akan semakin loyal nih mereka, dan mereka akan lebih sedikit untuk memberikan komplain-komplain, yang berarti akan semakin sedikit nih customer churn atau kecenderungan pelanggan lari ke kompetitor. Maka jumlah konsumen kita akan naik dan akan menghasilkan margin serta profit. Nah, hal ini bisa digunakan kembali untuk meningkatkan kualitas, karena itulah terbentuk loop dari customer ini. Dan juga loop ini menunjukkan jika perusahaan ini memiliki aturan kualitas untuk meningkatkan kualitasnya atau polisi untuk meningkatkan kualitasnya, maka kualitas dari perusahaan tersebut akan naik. Selanjutnya ada reinforcement loop kedua, yaitu pricing. Jadi jika perusahaan ini memutuskan untuk meningkatkan harga produk atau price, maka kepuasan customer ini akan berkurang, yang berdampak kepada mempengaruhi kontribusi kepada customer satisfaction, dan ini juga akan menyebabkan adanya pengurangan margin yang disertai dengan pengurangan profit. Karena itu perusahaan ini akibatnya harus meningkatkan harganya, dan juga perusahaan akan kehilangan customer satisfaction. Jadi ini adalah loop kedua, jadi disimpulkan dengan demikian. Next. Yang ketiga adalah reinforcement loop advertisement. Jadi pada loop ini, kebijakan perusahaan ini untuk meningkatkan biaya iklan atau ad cost, ini akan mempengaruhi total ad cost atau keseluruhan biaya periklanan, yang akan menimbulkan market growth atau pertumbuhan pasar, dan akan mengecilkan market share perusahaan. Nah, hal ini akan berdampak kepada advertisement cost yang juga seiringan bertambah gitu, di mana hal ini pastinya karena adanya semakin tinggi ad cost, maka customer itu akan semakin mengetahui brand awareness dan juga brand identity dari perusahaan. Karena itu kesemua hal ini berkesinambungan dan saling berkehubungan, karena akan pada akhirnya akan meningkatkan ad cost yang menimbulkan keuntungan untuk perusahaan sendiri, yaitu brand recognition. Selanjutnya ada balancing loop. Jadi balancing loop ini berbeda dengan loop sebelumnya, yaitu belum tentu adanya hubungan saling mempengaruhi secara sama terhadap satu lain di dalam subloop ini. Jadi balancing loop negatif pertama adalah dari R&D atau Research and Design. Jadi loop ini menunjukkan kalau perusahaan ini mempunyai kebijakan peningkatan kualitas, maka kualitas tersebut akan naik gitu. Namun kenaikan ini akan diiringi dengan peningkatan biaya produksi atau cost. Nah, hal ini akan menimbulkan dampak pada penurunan profit, di mana contribution margin ini semakin kecil, karenanya profit ini semakin menurun, dan akibatnya karena profit ini semakin dikit, maka tidak akan bisa punya dana untuk meningkatkan kualitas, karenanya kualitas ini juga pastinya akan menurun. Oke, kemudian selanjutnya ada balancing loop kedua, yaitu promotion. Jadi pada promotion ini dimulai dari promotion cost. Jadi kalau adanya meningkatnya promosi atau biaya yang kita keluarkan dalam promotion, ini akan berhubungan kepada kehilangan market segment, karena promotion cost ini akan semakin relatif naik, dan juga market penetration ini juga akhirnya akan mempengaruhi market share gitu. Nah, karena market share ini semakin kehilangan, maka akan semakin menurunkan biaya promosi kepada perusahaan. Makanya hal-hal ini akan saling berkesinambungan, karena sama-sama semakin sifatnya itu negatif atau saling merugikan. Kemudian next.
Nah, selanjutnya kita akan memasuki archetypes. Jadi, sistem archetypes yang akan sesuai dengan kasus yang saya berikan ini adalah limit to sukses atau usaha yang dilakukan berdampak kepada keberhasilan yang akan menimbulkan peningkatan usaha. Namun, seiring waktu berjalan ini, kesuksesan tersebut itu akan memiliki batasan. Akhirnya, perkembangan pun terhambat dan berdampak kepada hasil akhir. Jadi, di penelitian ini, bisa disebutkan tujuan utama yang ingin dicapai ini adalah pengaplikasian sistem dinamik, yaitu berupa profit. Nah, jadi sistem archetypes yang sesuai ini dengan limit to sukses dimulai dari profit, kemudian secara garis besarnya ini bisa dilihat dimulai dari reinforcing loop dulu. Jadi dengan adanya profit, maka perusahaan ini bisa membuat advertisement atau pengiklanan nih. Nah, karena itu akan berdampak kepada apa? Market growth atau pertumbuhan pasar. Nah, tapi dengan meningkatnya market growth ini juga akan mempengaruhi market share dan juga akan mengiringkan kepada customer baru nih. Nah, dengan punyanya customer baru, maka demand kita ini akan semakin naik. Karena semakin naik, kita akan bisa meningkatkan pricing. Nah, dengan meningkatkannya pricing, itu kita akan menghasilkan apa? Tentunya profit. Nah, karena itulah ini adalah secara singkat gambaran dari reinforcing loop-nya, sedangkan jika dari segi balancing loop-nya, bisa dilihat profit berawal dari profit itu yang dimiliki bisa digunakan perusahaan untuk mengimplementasikan dynamic marketing system agar apa? Agar marketing system yang diaplikasikan itu semakin efektif ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Namun yang perlu diingat, hal ini untuk melakukannya itu pasti kita harus melakukan pengeluaran biaya ya, dan di mana pengeluaran biaya ini tidak bisa semena-mena dikeluarkan karena adanya limitasi atau limitation, yaitu berupa adanya batasan budget dari perusahaan, karena pasti sudah ada pengukuran-pengukuran tertentu untuk budget tersendiri ya. Nah, karena adanya limitasi ini, biaya yang dikeluarkan ini akan semakin meningkat. Nah, karena biaya yang dikeluarkan semakin meningkat, maka profit perusahaan ini pun akhirnya berdampak atau semakin menurun begitu. Karena itu bisa dibilang limit to success ini yang tergambar di sini ini akan menghasilkan kesuksesan awalnya. Namun seiring waktu yang berjalan ini akan ada hambatan nih yang datang dari kesuksesan tersebut sendiri, menjadi sebuah loop pola yang akan terus berjalan. Oke, akan saya next. Nah, terakhir ini ada solution scorecard. Jadi solution scorecard ini diberikan untuk memahami lebih lanjut apa saja hal-hal yang perlu diketahui mengenai sistem archetypes kita tadi secara lebih rinci. Jadi pertama dimulai dari loop pertama itu ada reinforcing dulu. Dalam reinforcing ini yang pertama ada pengendalian pada advertisement. Jadi pengendalian ini adalah suatu hal yang bisa kita lakukan ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi advertisement ini apa aktivitasnya? Aktivitasnya adalah kita bisa disebutkan dalam jurnal, kita ini bisa melakukan digital ads yang dimana dilakukan pada social media. Nah, digital ads ini tentunya punya indikator kerja ya, yaitu seperti jumlah engagement, jumlah impression, jumlah click to rate atau CTR. Nah, target kinerjanya ini sesuai yang setelah saya cari-cari, idealnya ini engagement ini meningkat sekitar 20%, kemudian impression ini meningkat sekitar 50% ya, dan CTR ini idealnya berada di atas 1%. Karena itu deteksi dininya itu seperti apa, atau bagaimana kita bisa melihat awal mula kejadian-kejadian loop tersebut ini adalah diindikasikan dengan adanya kenaikan sales. Nah, pelaksananya tersendiri adalah siapa, yaitu marketers, karena mereka yang menentukan besaran-besaran advertisement seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pricing, di mana aktivitasnya untuk menetapkan harga dengan survei. Jadi indikator kerjanya itu bisa dikatakan harga yang profitable dan meningkatkan customer engagement. Karena kalau ditentukan dengan angka tersendiri, hal tersebut tentunya sangat-sangat relatif dan berbeda ya kasusnya pada setiap perusahaan.
Karena itu, target kinerjanya adalah yang penting adalah profitable untuk dari sisi customer sendiri, dan tidak lupa profitable untuk perusahaan tentunya. Nah, deteksi dini adalah bisa dilihat ciri-cirinya dengan adanya demand naik nih. Kalau ada demand naik, oh berarti hal ini cocok di customer, yang berarti kita masih bisa mempertimbangkan untuk seberapa besar profit yang ingin kita tingkatkan dari perusahaan. Nah, pelaksananya adalah biasanya dari tim sales dan revenue sebuah perusahaan. Kemudian kita memasuki kepada balancing loop, di mana pengendaliannya ini adalah dynamic marketing system seperti yang sudah disebutkan dalam sistem archetype tadi. Nah, aktivitasnya ini biasanya apa? Disebutkan dalam jurnal adalah CRM atau Customer Relationship Manager. Jadi, pada sistem CRM ini, indikator kerja yang kita bisa lihat adalah biasanya pertumbuhan market dan juga pertumbuhan profit ya. Nah, target kinerjanya adalah pengukuran CRM ini dilihat dari response rate. Jadi response rate customer ini bisa kita lihat dari tools-tools yang kita aplikasikan seperti response rate email marketing, kemudian response rate promosi-promosi yang kita lakukan atau postingan-postingan yang kita lakukan gitu. Nah, deteksinya adalah tentunya dengan response rate itu kita akan bisa melihat adanya engagement dan demand yang naik dari para pelanggan kita. Nah, pelaksananya ini biasanya yang menentukan goals-goals-nya adalah dari top manajemen sebuah perusahaan sendiri. Kemudian next. Nah, karena itulah membangun systemic model ini bukan hal yang mudah dan sekali jadi. Dibutuhkan beberapa kali revisi untuk menemukan formula yang tepat, dan yang perlu diingat adalah tidak ada formula yang paling sempurna dalam membangun sistem model, karena semua cara ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, tergantung kepada pengaplikasian kita. Dan dalam marketing sendiri terdapat variabel yang sangat luas, karena itu jurnal ini telah berhasil merangkum dan mengidentifikasi hal-hal yang kita perlu ketahui secara garis besar dan sangat membantu kepada keberlangsungan marketing yang akan dilakukan ke depannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.